Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Humas, ketemu lagi bersama saya Bribtu Afika Nasution dan rekan saya Bribtu Novriana Nasution di podcast Setia Bakti Polda Sumatera Utara. Kawan Humas, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu Ustadz Dodi Mahendra SHI selaku Ketua Rumah Sahabat Dai Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat, walafiat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, ini Ustadz menjabat sebagai Ketua Rumah Sahabat Dai Provinsi Sumatera Utara. Ya. Bagaimana sih Ustadz munculnya ide Rumah Sahabat Dai ini Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi siddiqin wa wafa. Setinggi puja dan puji sedalam syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya serta dalam ridhonya. Rumah Sahabat Dai ini adalah perkumpulan para dai yang berbagai suku dan profesi, mulai dari profesinya sebagai dosen, guru, dan juga wira swasta, dan ada juga yang pegawai. Nah, ada juga yang memang terfokus kepada satu profesi, memberi ceramah, tausiah di pendidikan, di majelis-majelis taklim, dan bahkan mungkin di adik-adik kita remaja yang baik dari milenial. Karena Rumah Sahabat Dai ini juga di samping ada dai yang senior dan juga dari junior yang masih dalam tahapan persiapan melaksanakan S1 dan bahkan yang sudah yang selesai, tapi umurnya masih sekitar 20 tahun atau 21 tahun, yang masih tergolong yang ideal. Berdirinya Rumah Sahabat Dai ini 2018 di sekitar bulan 10, persisnya di pertengahan sekitar tanggal 15 Oktober 2018. Terbentuknya Rumah Sahabat Dai ini kronologisnya adalah pertama, pemerintah hari ini dalam mengatasi kekisruhan khususnya intoleransi, narkotika, dan kejahatan-kejahatan yang sangat begitu menjadi fundamental di orang tua kita, yang akhirnya menimbulkan gagasan kita harus melahirkan Rumah Sahabat Dai yang membimbing para dai-dai, khususnya yang milenial. Karena yang milenial ini hemat kami adalah sangat masih labil, Betul. dan perlu kita bimbing, kita bina ke arah hal-hal yang positif, apalagi dengan ajaran-ajaran yang jangan sampai pemahaman keislaman itu salah. Ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang ahlussunnah wal jamaah. Rumah Sahabat Dai juga menebar nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, sidaman-sidaman rohani yang sifatnya wasatiyah. Wasatiyah itu ceramah yang menyejukkan, yang adem, yang nyaman didengar, dan sangat menjadi sebagai keteladanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dengan kisruh-kisruh yang sangat menjadi fundamental di negara kita belakangan ini, maka kita lahirkan yang namanya Rumah Sahabat Dai. Rumah Sahabat Dai ini alhamdulillah
sudah berusia hari ini 4 tahun. 4 tahun ya. Ya, tapi kiprahnya belum begitu besar. Karena kita mulai dari merintis, kemudian konsolidasi ke daerah-daerah, kemudian setiap kegiatan-kegiatan keislaman, baik itu di bulan suci Ramadan, di hari-hari besar Islam, kita tetap menebar dakwah, sifatnya yang pembinaan maupun ceramah-ceramah di masjid dan masjid. Saya rasa untuk perkenalan sebagai awal bagaimana terbentuknya Rumah Sahabat Dai di Provinsi Sumatera Utara ini, yang salah satunya adalah saya sebagai pendiri, kemudian ada almarhum Haji Ustadz Marustan Ritonga SHG, beliau juga pendiri bersama-sama saya dalam melahirkan Rumah Sahabat Dai ini. Tapi namun Allah mungkin lebih sayang dan lebih cinta terhadap beliau, sehingga di perjalanan Rumah Sahabat Dai yang berusia 3 tahun lebih kurang kemarin, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janji dan ketentuannya harus menghadap ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja. Nah, bercerita tentang intoleransi dan radikalisme nih, tadi yang Ustadz udah singgung. Bener nih Ustadz, kalau menurut saya memang di era seperti ini, dai-dai milenial ini memang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan ya Ustadz dalam memberikan ceramah, agar tidak memberikan paham yang malah menyebabkan sikap intoleran dan radikalisme ini. Nah, peran dari Rumah Sahabat Dai sendiri nih Ustadz dalam mencegah sikap intoleransi dan radikalisme ini seperti apa Ustadz? Ya, baik. Intoleransi ini kan adalah sebuah sikap yang acuh terhadap agama lain. Ya. Artinya tidak ada tenggang rasa. Islam tidak mengajarkan seperti itu, dan bahkan Islam tidak memaksa kita harus menganut agama apapun. La karaha fid din. Jadi Allah saja sudah mengatakan bahwa tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menganut agama. Ya, lakum dinukum waliya. Kalau Rumah Sahabat Dai berkaitan dengan ajaran intoleransi ini, kita upayakan pertama harus pemahaman ilmu pengetahuannya. Betul. Untuk terhindar dari radikalisme. Karena hari ini terjadinya intoleransi dan radikalisme itu pemahamannya terlalu sempit memahami Islam. Betul, setuju. Dan saya rasa belajarnya caplok sana caplok sini. Iya, betul Ustaz. Jadi diambil mungkin dari kelompok sebelah yang dianggap di dalam pemikirannya itu adalah hal yang baik menurutnya, tidak berguru dengan orang yang sudah pernah menyantri, memondok, yang ilmu pengetahuannya sudah kita akui dan diakui. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, menurut hemat kami, kesenjangan sosial juga menjadi salah satu tumbuhnya intoleransi dan radikalisme. Karena ketika kita menunjukkan kemewahan-kemewahan kepada mereka, maka akan terjadinya semacam kecemburuan sosial. Nah, maka kehidupan di dalam Islam itu harus
sesuai dengan Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Rasulullah itu tidak miskin, tidak juga dia mau menjadi orang yang berlebihan. Maka ketika Gunung Uhud ditawarkan menjadi intan berlian, emas permata, Rasulullah tidak tertarik. Melalui malaikat Jibril, ya, Rasulullah tidak tertarik. Kenapa? Filosofinya adalah bahwa Rasulullah ingin menunjukkan ketika kita menjadi orang yang sudah populer sekalipun, karena Rasulullah itu populer ya. Iya, betul. Siapa yang tidak kenal Rasulullah? Ya, betul. Coba. Iya. Pernah menjadi presiden, khalifah. Iya. Pernah juga menjadi gubernur. Iya, betul. Jadi ini dia ingin menunjukkan bahwa Rasulullah itu pola hidupnya adalah pola hidup yang sederhana, yang menerima apa adanya, bukan ada apanya. Iya. Itu dia. Yang ketiga, kita bersatu, harus mensosialisasikan kepada generasi-generasi, baik tingkat SMA, sederajat, aliyah, pesantren, maupun di tingkat akademi, ya, perguruan tinggi, universitas, tentang bahayanya intoleransi dan radikalisme ini. Karena terjadinya teroris itu dimulai dengan intoleran di dalam kehidupan individu manusia, kemudian dia menjadi radikal, dia memaksa ingin perubahan dengan cara kekerasan yang dianggap itu benar, dan akhirnya puncaknya adalah terjadilah teror. Jadi meneror, dengan meneror orang, dia merasa itu sudah berbuat jihad. Benar. Nah, paham di era digital seperti ini mungkin kita sendiri sebagai generasi milenial nih sering nengok ceramah-ceramah nih melalui media sosial nih Ustadz. Ya, YouTube ya. YouTube. Dan lebih YouTube sering atau Yusuf? mulai dari YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Nah, banyak yang melakukan pemenggalan sehingga pada saat di-share itu terjadi hoax. Oke. Iya kan Ustadz? Iya, Nah, betul. apakah ini termasuk salah satu faktor-faktor munculnya paham radikal dan intoleransi dan radikal sendiri Ustadz? Iya. Nah, dan apa sih peran dari Rumah Sahabat Dai ini untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini? Iya. Saya setuju tadi. Pengaruh media sosial itu begitu besar, Benar. begitu luar biasa dan cepat. Benar, cepat. Share. Jadi kita tidak meneliti itu sumbernya dari mana, Iya. kemudian siapa yang membuat, ya. Apakah benar fakta dan apa namanya video ini tujuannya untuk apa? Nah, Rumah Sahabat Dai dalam menyikapi teknologi ini adalah sesuai dengan zaman. Iya benar. Sesuai lagi eranya memang Ustadz. Era modern. Jadi Islam itu sesuai mensetarakan dengan Iya zaman. benar. Maka Islam ini hadir mengajarkan bukan hanya dari segi agama saja, tapi IT juga diajarkan oleh agama, Iya. khususnya kita agama Islam. Terobosan kita pertama mengingatkan kepada dai-dai milenial agar lebih hati-hati menggunakan media sosial. Ketika kita mendapat video yang di-share dari orang yang mungkin kita kenal atau kita tidak kenal, jangan langsung di-share. Lebih bagus kita tabayun, klarifikasi. Apakah video ini diedit berbau unsur yang mengundang apa namanya sara atau video ini disetting dengan memang untuk memecah belah antara ustadz berhadapan dengan ustadz, ulama berhadapan dengan ulama, dan tokoh berhadapan dengan tokoh, dan khususnya kita agama Islam berhadapan dengan agama
muslim yang Iya. lain. Saya rasa dengan itu yang kita lakukan, kita dapat membatasi atau mengurangi berita-berita dan isu-isu sara yang hari ini perlu diluruskan. Ya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, saya rasa dai milenial ini harus cerdas, harus lebih bijak di dalam menggunakan teknologi, khususnya HP. Ya. Karena dengan jari kita dan lisan kita bisa membuat kita menjadi orang yang terkategori melakukan tindakan pidana, khususnya di bidang IT, Iya, banyak tuh. undang-undang IT. Maka saran saya, hati-hati, cerdas dan bijak di dalam menggunakan media sosial. Jangan begitu mendapat share video, foto maupun berita secara tertulis langsung di-share ke tetangga sebelah, ke nomor yang sudah tersimpan di HP kita share, atau ke grup-grup. Saya rasa itu. Ustadz, selama Rumah Sahabat Dai ini berdiri, ini tantangan apa saja sih yang dialami nih Ustadz dalam menjaga kerukunan umat beragama mungkin Ustadz? Saya rasa pertama, para ustadz-ustadz tidak memiliki cukup maksimal transformasi. Ya, apalagi menuju daerah-daerah pegunungan. Yang susah diakses ya Iya, Ustadz? susah diakses, jalannya tidak begitu jauh, ya. Banyak risiko. Yang kedua, kurangnya sponsor. Bisa Sponsor disampaikan paling Ustaz? penting nih Ustadz. Boleh disampaikan ke kamera. Kurangnya sponsor. Benar. Sponsor itu penting ya Ustaz ya. Mohon maaf ini, Ustadz, gak apa-apa Ustadz. walaupun pahit harus disampaikan. Iya, benar. Iya. Terkadang ustadz-ustadz ini hanya dibuat seperti batu ganjar. Maksudnya itu apa itu Ustaz? Bukan kayu ganjar. Bukan kayu tapi batu. Batu Ustadz ya. Bila diperlukan, Hmm. dia dipakai. Setelah tidak diperlukan, dia dibuang. Makanya batu ya Ustaz. Makanya batu. Tapi kalau kayu, Hmm. ketika dibutuhkan, diperlukan, dia dipakai. Ketika tidak dibutuhkan, dia tetap disimpan dan dibawa. Dan dikenal. Iya. Nah, seperti itu. Nah Ustadz, menjelang Natal dan Tahun Baru ini Ustadz, tentunya kita akan pastinya sebagai umat muslim harus memiliki rasa toleransi untuk sahabat-sahabat kita yang akan melaksanakan hari rayanya nih Ustadz. Nah, dari Rumah Sahabat Dai sendiri Ustadz, apa sih yang dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru untuk menjaga toleransi sendiri Ustadz? Kita terus dari masjid ke masjid dan umat ke umat kita sampaikan, ya, bahwa momen ini adalah momen keyakinan dan kebahagiaan mereka yang merayakan Natal. Maka jangan sekali-sekali mengganggu dan mengusik apabila kita tidak ingin diusik. Ya. Salah satunya adalah ini sudah final. Seperti saya katakan tadi, lakum dinukum waliyah. Bagimu agamamu, bagiku agama. Maka kita urusi saja agama kita. Kita tidak usah urusi agama yang lain. Karena faktor terjadi retaknya kerukunan itu ketika agama yang satu mencampuri agama yang lain yang tidak pada tupoksinya. Iya.
Contoh saya sebagai seorang ustadz yang punya potensi, punya sumber hukum Islam, saya cukup dalami. Tapi kan saya tidak dalami agama Nasrani. Agama yang lain, benar. Nah, ketika saya campuri agama Nasrani, Ustadz mencampuri urusan agama Nasrani, bagaimana? Ya hancur. Iya, iya, benar. Karena tidak pada ahlinya. Betul. Maka kita sesuaikan saja pada ahlinya. Urusi saja agama kita, Tuhan kita. Ya, urusi saja agama kita. Jadi banyak hal-hal yang lebih penting. Banyak hal-hal yang harus hari ini juga kita jaga. Kalau kita tidak ingin tersakiti hati kita, maka jangan menyakiti hati orang lain. Betul, setuju sekali. Kalau kita tidak ingin dicemooh, dihardik oleh orang lain, maka kita juga jangan sekali-sekali menyenggol hal-hal yang sensitif. Kan begitu kan? Kemudian kita juga harus sadar menumbuhkan toleransi yang dalam tanda kutip di luar daripada akidah. Maka saya punya kata-kata yang bijak. Boleh disampaikan Ustaz kata-kata bijak itu? Kata-kata yang bijak itu adalah kerukunan terjalin, akidah terjalin. Iya, benar. Kerukunan terjalin, akidah terjamin, betul. Itu kata-kata bijak. Benar. Dan itu harus kita apresiasikan di dalam kehidupan kita. Karena Islam adalah ajaran agama yang menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai keyakinan orang lain. Tidak ada paksaan. Silakan berkontribusi semua pada tupoksi dan pada keahlian. Cara saya. Oke, Ustadz. Memang kedatangan Ustadz di ruangan podcast ini membuat suasana menjadi sejuk nih Ustadz. Setuju. Jadi sejuk. Jadi kita juga banyak mendapatkan ilmu baru dan kita flashback lagi ya dok, pelajaran ilmu agama mungkin ya. Pelajaran ilmu agama terflashback lagi nih Ustadz, benar mengingat. Nah Ustadz, untuk closing statement nih Ustadz, mungkin Ustadz bisa menyampaikan pesan-pesan untuk kawan humas di momen menjelang Natal dan Tahun Baru ini Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur hari ini berada di Humas Polda Sumatera Utara dalam kaitannya intoleransi dan radikalisme, sekaligus menyambut Natal Ya. Natal dan Tahun Baru 2023. Saya mengucapkan selamat bagi yang melaksanakan Natal. Kemudian bagi Humas Polda Sumut, semoga selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat Sumatera Utara, memberikan pencerahan baik dari media online ke publik yang lebih akrab, lebih bersahabat, dan tentunya lebih menjaga citra seorang Polri sebagaimana hari ini Polri sudah hampir di masyarakat kepercayaan juga dulu. Benar. Maka seorang Polri, dan bukan Polri saja, kita semua harus menjadi dan berbuat baik terus menerus. Walaupun kebaikan kita belum tentu dihargai orang, tapi kita tidak peduli penilaian orang lain. Sepanjang yang kita lakukan adalah hal yang baik, yang positif dan bermanfaat, dan sampai
sampai dirasakan oleh masyarakat. Maka terus berpacu, mendayung, mengengkol, sekaligus ya berlayar sampai kepada tujuan, mensejahterakan rakyat Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saya rasa itu. Ustadz, terima kasih Ustadz untuk kesempatan waktunya sudah mau hadir di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara Ustadz. Nah kawan Humas, sekian dulu bincang-bincang kita hari ini bersama Ustadz Dodi Mahendra SHI. Saya Bribtu Afika Nastian dan rekan saya Bribtu Novena Nasution beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam presisi.